Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi hari ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Puji Tuhan, Tuhan baik saudara. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Baik, demikian saudaraku firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Saudaraku, pembacaan kita yang ini Petrus membawa kita untuk melihat hasil dari pelayanan atau hasil dari apa saja yang kita kerjakan bagi Tuhan. Seringkali hasilnya tidak sebesar yang kita harapkan. Petrus kemudian menyatakan pelayanan Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan penderitaan, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus kita. Dan turun sampai ke tempat yang paling bawah dalam penjara, di mana roh-roh yang tidak taat pada zaman Nuh ditawan. Tapi yang menjadi fokus Yesus Tuhan kita adalah membawa kita kepada Allah. Ya, memang benar, inilah yang dimaksudkan oleh Petrus ketika dia berkata begini, kamu boleh menderita, kamu boleh apa saja. Bukan pelayanannya yang penting. Bukan hasil pelayanannya yang penting. Yang penting adalah fokus kita kepada pribadi Tuhan. Karena memang tujuan Yesus menebus kita, membawa kita kepada Allah, kepada pribadi Allah. Amen. Dan ide ini sudah muncul berkali-kali di Alkitab sejak perjanjian lama. Bahkan di perjanjian baru pun, dalam pelayanan Yesus bahkan mengingatkan murid-muridnya. Masihkah saudara ingat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10, kalau saudara baca ayatnya yang ke-18, 19, dan 20, itu sebuah kisah tentang ketika 70 murid yang diutus kembali. Waktu mereka kembali, mereka tuh bersemangat sekali karena dalam pelayanan mereka berkata begini, bahkan roh-roh jahat tunduk pada kami. Yesus berkata, oh ya memang aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Tapi kemudian dia berkata begini, janganlah kamu bersuka cita karena iblis tunduk kepadamu. Janganlah kamu bersuka cita karena fakta pelayananmu. Bersuka citalah karena namamu terdaftar di sorga. Itu menunjukkan bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi orang-orang yang diterima oleh Bapa. Dan saudara, seringkali fokus kita adalah kepada pelayanan dan hasil pelayanan. Dan kalau hasil pelayanan kita tidak seperti yang kita inginkan, kita menjadi kecewa. Kita kemudian menjadi putus asa. Kita harusnya berpikir dengan jelas bahwa tidak. Pelayanan yang kita terima, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita akan kerjakan sebaik mungkin dengan fokus yang tertuju kepada Tuhan sebagai tujuan kehidupan kita dan teladan Yesus Kristus yang dia sudah nyatakan bagi kita. Saudaraku, kepercayaan atau pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan pernah, saudara, lebih besar daripada karya Kristus di salib dalam menebus kita. Artinya, saudaraku, semua pelayanan kita bukanlah tujuan akhir. Tapi ini yang sangat penting, saudaraku. Pribadi Tuhan Yesus Kristuslah, saudaraku, tujuan kita semua. Tuhanlah yang menjadi bagian kita. Nah, itu ditulis di Alkitab dengan jelas. Misalnya sebagai contoh. Karena Alkitab bilang dalam roh Yesus pergi ke penjara di tempat di mana roh-roh yang tidak taat kepada Allah pada zaman Nuh itu ditawan dalam penjara. Yesus datang kepada mereka untuk menyatakan sebuah kemenangan yang besar bahwa sekarang manusia dibawa kembali kepada Allah. Manusia tidak lagi menjadi budak iblis tentunya, tapi yang terjadi di sini adalah
ditulis oleh Alkitab seperti Nuh. Nuh itu saudara mempersiapkan untuk mendirikan bahteranya itu 100 tahun lebih saudara. Dia berkhotbah tapi tidak ada seorang pun yang bertobat. Tidak ada satu pun yang bertobat. Ya, tapi Tuhan sabar aja tunggu mereka. Tuhan sabar saja menunggu mereka. Tapi hasil dari pelayanan Nuh tidak banyak. Dia cuma selamatkan 7 orang yang lain bersama dengan dia, istrinya dan anak-anak 3 orang dengan istri mereka. Selebihnya hanyalah sekelompok binatang yang besar yang dibawa ke dalam bahtera itu. Tapi kalau lihat hasilnya Nuh apa? Hasilnya Nuh kemudian menjadi kiasan. Bahwa kita pun sama seperti dibaptis oleh Tuhan. Supaya kemudian waktu kita keluar dalam kegagalan itu, kita keluar pada keberhasilan hidup di dalam Kristus. Yang fokusnya adalah pribadi Tuhan. Kita bukanlah orang yang cuma sekedar berpikir pragmatis. Hasil. Oh, pasti ada hasilnya. Berbuah itu hasil yang baik. Tapi semuanya harus kita fokuskan kepada pribadi Tuhan. Tinggal di dalam Kristus. Dan Tuhan, Bapa di surga menjadi fokus kita. Saudaraku, kami akan mengakhiri dengan mengatakan ini, saudara. Apakah tujuan daripada kehidupan kita? Pelayanan-kah, saudara? Atau kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan? Tapi saya mengatakan ini, biar tujuan kita adalah pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan berkati saudara. Amin.